Imam Mahdi ini dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup akhir zaman. Ada yang menyebutkan ini Imam 12, ya, masuk Imam 12 yang juga Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi sahabat Jelas TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel Akhir Zaman kesayangan kita, Hijrah TV. Mudah-mudahan sahabat semua tidak pernah bosan untuk melihat, menonton video di channel ini, karena insya Allah kita akan membahas materi-materi akhir zaman yang tidak dibahas oleh channel-channel lainnya. Insya Allah kita akan berusaha untuk mengupas atau menggali lebih dalam hadis-hadis akhir zaman, ya, dari sudut pandang atau sisi yang lain. Dan ini tentu bukan hasil dari buah pikiran saya sendiri, bukan daripada hasil saya menganalisa sendiri, tapi ini adalah sebuah kesimpulan atau sebuah analisa dari berbagai sumber yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi, bahan kita belajar. Jadi sahabat semua, sahabat jadi dimanapun berada, saya sangat tidak menyarankan untuk sahabat semua itu hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar apa yang menjadi pemahaman banyak orang itu kemudian kita jadikan sebagai pemahaman kita. Maka saya sangat menginginkan sahabat itu mau untuk membuka pikiran, membuka mata, membuka telinga, ya, membuka hatinya, kemudian gunakan untuk mentadabburi dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya berkenaan dengan masalah akhir zaman. Karena akhir zaman ini sangat unik, ya, sangat unik. Beda dengan akhir zaman hari ini, ya. Itu sangat unik, sangat berbeda dengan zaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena ini belum membahas masalah yang kemarin, ya, dari para Rasul. Ini hanya akan membahas masalah ini. Saya hanya sekedar mengingatkan kenapa akhir zaman hari ini itu berbeda dengan akhir zaman yang dimana Rasulullah SAW hidup dan para sahabat. Oke, jadi akhir zaman itu dimulai dari diutusnya Rasulullah SAW hingga nanti datangnya tanda kiamat besar. Itu akhir zaman. Dimulai dari diutusnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, hingga nanti ditutup dengan tanda-tanda kiamat besar. Baru terjadilah kiamat. Itu akhir zaman, ya, puncaknya akhir zaman itu terjadinya kiamat dan begitu. Ya, oke. Jadi
Bedanya apa? Bedanya adalah ketika Rasulullah hidup, ya, para sahabat, dan ketika sahabat itu hidup, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang ketika itu di tengah-tengah mereka, seandainya Dajjal itu keluar dengan aku ada di tengah-tengah kalian, maka cukuplah aku menjadi fa'ana haji juhudunakum. Maka Rasulullah itu cukup menjadi pembela atau menjadi tameng, perisai daripada para sahabat. Nah, jadi Rasulullah sudah mengatakan kalau Dajjal keluar hari ini sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, maka fa'ana haji juhudunakum, maka aku yang akan menghadapi dia. Para sahabat saja tidak mampu menghadapi fitnah Dajjal. Para sahabat tidak mampu, maka Rasulullah mengatakan fa'ana haji juhudunakum, maka akulah yang akan menjadi hujah bagi Dajjal. Ya. Tetapi ketika Dajjal keluar sedangkan aku tidak ada di tengah-tengah kalian, begitu lanjut Rasulullah SAW, fa'antum haji junafsihi, maka setiap orang di antara dari kalian itu menjadi hujah bagi dirinya sendiri, atau bahasanya gini, maka masing-masing kalian itu bertanggung jawab atas keselamatan dirinya, keselamatan dia sendiri. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan dan Allah sebagai khalifahku di setiap umatku. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi beda. Intinya kondisinya itu beda akhir zaman hari ini dengan masa Rasulullah. Kita butuh ilmu, ya. Kita butuh ilmu yang benar-benar matang, mapan, mantap, ya. Kuat. Dalam rangka menghadapi kita akhir zaman, ya. Tanpa ilmu yang benar, tanpa ilmu yang mantap, mapan, ya, kita akan terombang-ambing. Ya, justru kadang, ya hari ini banyak, ya. Hari ini tuh banyak yang kemudian, ya, pusat-pusat yang merasa sudah luas ilmunya, banyak pengikutnya, justru menyebutkan orang-orang atau pusat-pusat yang membahas tentang akhir zaman. Dengan mengatakan ini peramal lah, dukun lah, itu ya, dan seperti dan lain sebagainya, cocok logi dan lain sebagainya. Maka hati-hati dalam menyebut seseorang, terus melabeli orang lain itu dengan sesuatu yang kita nggak tahu. Ya kalau benar orang yang dilabeli itu seorang dukun, padahal kita tahu dukun itu orang yang sukanya meramal-ramal, yang sukanya memberi sesaji pada bangsa-bangsa yang makhluk-makhluk gaib itu yang nggak nampak itu, untuk meminta manfaat, yang mendapat manfaat dari apa yang mereka persembahkan. Dan kalau kita tidak berbuat seperti itu, kenapa dituduh dengan sebutan dukun? Kalau seorang tidak melakukan perbuatan kesyirikan seperti itu, kenapa dituduh dukun? Ya bisa jadi tuduhan akan kembali atau berbalik kepada orang yang menuduhnya di akhir zaman, sehingga satu saat itu alhamdulillah menghadap kepada Allah SWT, kita kepada Allah, jangan sampai saat itu nanti di akhir zaman justru menjadi pengikut Dajjal. Ya. Jangan sampai ya, satu saat yang hari ini getol menyuarakan sunnah nanti justru di akhir zaman menjadi kaum Khawarij yang melawan kepemimpinan Imam Mahdi. Ini bisa jadi berbalik karena tuduhan itu tidak tepat, tuduhan itu salah alamat. Yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan, kan mengerikan. Maka kita perlu paham masalah akhir zaman. Ya, hari ini sangat berbeda kondisinya dengan zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tanda-tandanya semakin jelas, tanda kecilnya sudah terjadi. Tinggal kita menunggu tanda-tanda besar. Menunggu itu bukan berarti kita berharap ya. Bukan berarti kita itu pengen kiamat itu loh. Tapi ini persiapan ya, biar kita itu selamat, biar kita itu semuanya selamat di akhir zaman yang penuh fitnah, yang dipuncaki oleh fitnah Dajjal. Oke. Video ini kita akan lanjutkan video yang kemarin sempat terpotong ya, karena anak saya bangun. Kita akan melanjutkan tentang kemiripan Imam Mahdi. Mungkin tidak banyak yang berpikir atau tidak banyak yang memperhatikan.
tidak banyak berpikir, tidak yang perhatikan. Karena apa? Karena memang perhatiannya nggak fokus ke akhir zaman. Perhatiannya fokus ke masalah-masalah fikih, masalah sunnah, masalah akidah, masalah lagi. Jadi masalah pendidikan, masalah Al-Quran, gitu kan. Maka di sini kita akan sedikit diskusi, ya sharing saja. Kita akan bahas tentang keiriman Imam Mahdi. Sahabat Hijrah belum tentu tahu bahwa Rasulullah SAW itu ketika beliau diutus atau diangkat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi, ya, beliau mendapat gelar Khatamul Anbiya, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Pertama, ya, penutup para nabi. Beliau diangkat, ya, menjadi penutup para nabi. Nah, coba lihat Imam Mahdi ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penutup zaman, penutup akhir zaman. Ada yang menyebutkan ini Imam 12, ya, masuk Imam 12 yang juga Rasulullah SAW. Umat Nabi Muhammad itu tidak akan habis atau dirinya tidak akan kiamat sebelum umat Nabi Muhammad itu dipimpin oleh 12 imam. Yang terakhir itu Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini seperti Nabi dalam hal, ya, beliau Nabi itu seorang penutup para nabi. Imam Mahdi ini penutup para imam, ya, penutup pemimpin umat, ya, umat Islam. Ini satu hal. Nah, bila melihat kondisi yang seperti itu, sama-sama penutup, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, kan begitu. Sama-sama darah Rasul Nabi Muhammad itu keturunan Rasulullah SAW. Maka melihat kondisi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, kondisi Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi, dan kondisi Rasulullah SAW, ya, ketika sebelum hijrah maupun sesudah hijrah. Nah, maka kita akan bahas beberapa hal tadi yang mungkin itu bisa menjadi petunjuk kita untuk mencari sosok Imam Mahdi. Kenapa ini perlu diketahui? Karena kita akan mencari sosok Imam Mahdi gitu. Kalau kita nggak mencari-cari, sebagaimana ahli kitab itu mencari Nabi akhir zaman, Nabi kita itu dicari-cari oleh mereka. Nabi kita itu dicari-cari, ditunggu-tunggu, dinantikan oleh ahli kitab dari Israel, Yahudi dan Nasrani. Walaupun pada akhirnya, nah ini yang saya takutkan dari umat Islam ini, pada akhirnya Bani Israel itu menjadi orang yang pertama kali, ya, ingkar pada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Wallahualam, ya. Yang jelas Bani Israel pada akhirnya menjadi ingkar kepada nubuah Rasulan kenabian Muhammad SAW. Ya, yang saya takutkan itu, setelah sekian lama umat Islam itu menunggu-nunggu Imam Mahdi, mencari-cari Imam Mahdi, karena pahamnya nggak jelas, ya. Pahamnya umat Islam nggak jelas tentang Imam Mahdi, setengah-setengah, seperapat, sepertelon, nggak jelas, nggak full edition itu. Pahamannya tentang Imam Mahdi itu nggak full. Mencarinya itu setengah-setengah gitu lah, mencarinya setengah-setengah, menunggunya itu setengah-setengah. Maka saya takut ketika Imam Mahdi itu benar-benar muncul tengah-tengah mereka, yang terjadi justru umat Islam itu menolak Imam Mahdi. Entah dituduh ini orang nggak jelas lah, orang nggak dikenal lah, ya. Kemudian apalagi ini siapa lah, nggak mungkin Imam Mahdi dari Indonesia lah, begitu. Ya, ini kan mengerikan, ya. Mengerikannya kenapa? Kalau dia nggak mau baik kepada Imam Mahdi, maka yang sudah jelas itu imam dia masuk dalam barisan Dajjal atau barisan orang-orang munafik, begitu. Alhamdulillah, ini tadi. Oke, sekarang kita akan membahas fase kenabian, fase nubuah dan fase khilafah alamiyyah. Kita akan lihat nubuah Rasulullah atau perjalanan Nabi sebelum diangkat menjadi seorang Rasul. Kita lihat bagaimana kondisi pertama bangsa Arab.
bangsa Arab ketika Rasulullah sebelum diutus, ya, ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, kita tahu bahwa bangsa Arab itu kaum yang tenggelam atau terperosok dalam kejahiliahan, kebodohan dan ketidakberadaban. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu saya bikin video, ya, bejatnya bangsa Arab itu dalam hal misalkan contohnya dalam hal menikah saja, seorang wanita yang sudah siap menikah, sudah siap ya, dinikahi atau dikawini, itu dia akan memasang bendera depan rumahnya, itu pasang bendera sebagai penanda bagi siapapun laki-laki yang ingin menjadi suami wanita ini, ya, maka dia boleh ya, mendatangi dalam artian ya begitulah, mendatangi suami istri. Nah, hingga nanti si wanita itu mengandung dan melahirkan, maka berapa laki-laki yang sudah menidurinya, sudah mendatanginya itu dihitung ya, disebutkan semua kan. Ada si Bejo, si Timbul, ada si Tembong dan sebagainya. Ada berapa? Lalu si wanita itu boleh ya, memilih bapak untuk anaknya ini, artinya bebas memilih suami. Nah, itu bos. Itu contoh ada. Ada juga yang setelah anaknya lahir ternyata wanita, ada yang kemudian langsung dikubur hidup-hidup, ada yang ditunggu sampai agak besar dulu, baru nanti anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Pokoknya jahiliyah sekali. Belum lagi tentang peribadatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah, mereka yang hidup, yang tinggal di Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu menjadikan Ka'bah yang dahulunya itu kan warisan dari Nabi Ibrahim, diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga keturunan bangsa Arab itu, keturunan Nabi Ismail itu sudah mulai lupa, karena tidak ada Nabi ketika sepeninggal Nabi Ismail, itulah kemudian bangsa Arab ini menjadi lupa untuk apa Ka'bah itu dibangun, untuk apa Ka'bah itu didirikan. Yang tahunya mereka hanya ya, seingat mereka itu hanya ritual saja, haji, manasik haji. Tapi hajinya pun sudah sangat menyimpang, gitu. Hajinya sampai telanjang ya, putar-putar Ka'bah dengan telanjang. Begitulah kesesatan ya, kejahiliahan mereka. Karena memang tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi, saya belum menemukan ada nabi setelah Nabi Ismail di tengah bangsa Arab. Ya, maka ketika Rasulullah itu diutus di tengah kaum yang seperti ini, yang jahiliyah, yang sangat jauh dari tuntunan atau ajaran Ibrahim yang lurus, yang di awal itu ajaran Nabi Ibrahim, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun kan begitu, masya Allah, lama sekali. Sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam hingga Nabi Muhammad berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Allah Ta'ala, saya bukan ahli sejarah soalnya, saya ingin memberi gambaran pada sahabat semua. Nabi Muhammad itu di tengah-tengah kaum yang penuh dengan kejahiliahan. Secara keimanan mereka itu menyimpang, yang tadinya mungkin tahu ahli tauhid kemudian menjadi ahli syirik, ya, menyembah berhala. Di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ya rumah Allah itu, mereka masih mengakui ini rumah Allah, ini ada yang punya tuh, ada tuannya. Maka ketika nanti Nabi Muhammad mau lahir, ada kisah pasukan gajah. Nah, ketika pasukan gajah ini tidak menyerang Ka'bah, yang tidak menyerang Mekah, sang kakeknya berdoa. Kakeknya ditanya oleh orang-orang, saya kurang begitu ingat ceritanya. Ceritanya adalah ketika orang Mekah tahu bahwa Abraha ini datang dari Yaman menghancurkan Ka'bah, maka si kakek tadi pun lari karena nggak mampu menghadapi pasukan gajah ini. Maka ditanya oleh salah seorang kaumnya, kenapa kamu tinggalkan?
Ya, dengan sangat yakin kakeknya itu bilang, rumah ini ada yang memiliki, maka biarlah yang pemiliknya yang menjaganya. Jadi Ka'bah itu ada yang memiliki, maka biarlah pemiliknya yang akan menjaganya dari pasukan itu. Ya, maka dengan keyakinan yang seperti itu, dia pun kabur, ya, lalu menyelamatkan dirinya sehingga Allah menjaga Ka'bah Baitullah itu dari kehancuran yang akan disebabkan oleh pasukan gajah. Menarik kan? Menarik sekali. Jadi begitulah keyakinan bangsa Arab bahwa Ka'bah itu sebenarnya memang rumah Allah gitu, yang memiliki. Ya, tapi mereka karena sekian lama jauh dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah mereka itu kaum yang jahiliyah. Ya. Mengenal pernikahan juga gitu, mengenal pernikahan, tapi pernikahannya jadi nggak jelas kan gitu. Ya seenaknya sendiri, menikah dengan siapa, dengan cara yang sudah nggak jelas. Itu seperti zina tuh. Nah kemudian bangsa Arab itu selain penuh kesyirikan, selain mereka menyembah Allah SWT, mengakunya menyembah Allah, tapi dengan syariat yang sudah ngawur gitu. Mereka juga menyembah berhala, jadi penuh kesyirikan. Nah Imam Mahdi, akankah Imam Mahdi itu nanti di akhir zaman itu diutus ke tengah-tengah kaum yang seperti itu? Sekarang mikir, kaum yang mendapat petunjuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Artinya muslim, mengenal iman, mengenal Islam. Tetapi pada akhirnya saking bodohnya kaum itu, ya, tidak mau belajar Quran, tidak mau belajar hadis, justru larut kembali dalam kesyirikan. Datang ke para wali, datang ke kuburannya para wali, datang ke ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, masih suka dengan ritual-ritual, ya, peninggalan masa ini, ya, masa hidup Buddha, masih kental dengan mistis, hal yang berbau mistis, ya, magic, ya. Ini sangat kental, ya, di tengah-tengah kaum yang nanti akan diurus oleh Mahdi. Nah, apakah seperti itu? Sahabat pernah berpikir. Jadi kalau kita ingin melihat kaum mana atau siapakah kaum yang di situ akan diutus Imam Mahdi, akan muncul dari mereka yang Mahdi, maka lihat, ya, kaumnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita yakin bahwa kaum Nabi Muhammad itu seperti itu, kaum Quraisy itu, maka sahabat akan bisa menemukan di tengah-tengah atau di manakah, ya, Imam Mahdi akan dimunculkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah kaum yang beriman kepada Allah, di satu sisi mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, musyrik. Kenapa Afim bilang mereka musyrik? Apakah orang Indonesia itu semuanya banyak yang berbuat musyrik? Saya nggak usah jawab. Silahkan, ya, sahabat hijrah semua melihat. Mungkin ada di antara sahabat hijrah di sini justru juga mantan pelaku kesyirikan, mencari kekebalan, ilmu kekebalan. Jangan dikira ilmu kekebalan, ilmu seperti itu, ya, mau warnanya hitam, mau warnanya putih, selama kita berhubungan dengan bangsa atau makhluk yang namanya setan, jin, dan lain sebagainya, kekuatan yang bukan murni dari dalam diri kita, dalam jasad kita, dan itu semua perlu diolah, dilatih. Kalau ilmu kekuatan itu semuanya sumbernya nggak jelas, didapatkan dengan ritual-ritual, dengan amal-amalan yang nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hati-hati, bisa jadi jatuhnya ke amalan-amalan syirik yang nggak kita sadari. Dan ini banyak mereka nggak sadar, ya, banyak pemuda-pemuda kita yang gabung dalam satu bela diri tertentu, yang mereka bergabung dalam persatuan atau lembaga bela diri tertentu, sehingga mereka nggak sadar, mereka nggak tahu, ya, bahwa
seperti itu ya, seperti itu cara mendapatkan kekanuragan, ilmu-ilmu bela diri, ilmu-ilmu ya kekebalan dan sebagainya. Itu semua nggak benar, itu semua nggak benar ya. Walaupun mereka sholat, mereka puasa, selama mereka nggak mau tobat dari perbuatan-perbuatan seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu, walaupun nggak diyakini toh ya, walaupun nggak diyakini, kalau mereka melakukannya itu jatuhnya kesyirikan gitu. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi dia menyembah Allah, di sisi lain dia larinya ke jin, larinya ke setan, larinya ke dukun. Oke, itu pertama ya, kondisi bangsa Arab dan kondisi kaum muslimin di mana Imam Mahdi. Kondisi bangsa Arab di mana di situ Rasulullah SAW diutus, dan kondisi umat Islam di mana Imam Mahdi akan dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimunculkan belum menjadi Imam Mahdi, baru calon Imam Mahdi, sosok yang memiliki ciri-ciri kemiripan dengan Imam Mahdi. Ya, maka saya katakan kemiripan Imam Mahdi dengan Rasulullah SAW. Ya, berikutnya kondisi setelah kondisi bangsa Arab dan hal ini, imannya, kesyirikannya, kita lihat dalam sifat atau karakteristik. Kalau kita yang sudah belajar sirah atau belajar tentang bangsa-bangsa, karakteristik bangsa, kita akan tahu bahwa bangsa Arab itu memiliki karakteristik yang pemberani, yang kuat, yang jujur, yang yang keras, yang ya seperti itulah karakteristik bangsa Arab. Suka menjamu tamu, sifat-sifat mulianya itu juga ada. Selain itu juga mereka itu bangsa yang kemudian memiliki kemuliaan sifat. Kenapa? Karena kita tahu bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ya kita itu sebagai umat Islam, mereka itu juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jalur Nabi Ismail. Maka saking sayangnya Nabi Muhammad gitu kan, bagaimana beliau saking sayangnya pada kaumnya gitu ya. Saking sayangnya pada kaumnya itu sebelum diutus Nabi ya, beliau berpikir ya, kenapa bangsa ini begitu bejatnya begitu. Sebelum diutus Nabi, Rasul berpikir, dan hingga pikiran itu sangat merisaukan Rasulullah, sangat mengganggu Nabi, hingga hampir setiap tahun itu Rasulullah setelah usia atau setelah menikah dengan Khadijah, itu Rasulullah senantiasa bertahanus ya, atau menyendiri di Gua Hira. Itu sahabat. Jadi mari berpikir ya, mari kita analisa. Rasulullah SAW belum jadi Nabi, ngapain repot-repot mikirin bangsa Arab itu? Ngapain kalau kita tuh bukan siapa-siapa, bukan tokoh, bukan pemimpin, bukan raja? Ngapain Rasulullah tuh pusing-pusing mikirin bangsa Arab? Ngapain Rasulullah itu pusing-pusing mikirin ya akhlaknya kaum Quraisy? Ngapain? Udah punya istri cantik, kaya, Khadijah itu kurang apa? Ummul Mukminin Khadijah cantik, bangsawan, hartawan, saudagar kaya, begitu terhormat. Nah, ini yang menarik. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi, itu didahului dengan proses memikirkan. Jadi mikirin siapa? Mikirin kamu, mikirin kaumnya itu. Orang Mekah gitu, penduduk Mekah itu yang bejatnya gitu. Sebejat-bejatnya itu Rasulullah masih sayang dipikirkan. Nah, sekarang kita larinya ke Imam Mahdi. Imam Mahdi, kalau
katakan mirip dengan Nabi, berarti harus ada kemiripan begitu. Berarti Imam Mahdi itu sebelum dibaiat jadi pemimpin akhir zaman, dia punya kemiripan Rasulullah SAW, bahwa dia itu pasti memikirkan keadaan umat Islam, pasti memikirkan ya, dan pasti sayang sekali dengan umatnya, dengan umat Islam itu. Maka seharusnya ketika ya, sebagaimana Rasulullah itu hidup di tengah-tengah kaum Quraisy, ya, kaum bahasa Arab di tengah-tengah mereka nampakkan kebaikan, menampakkan sifat-sifat kebaikan, kemuliaan sifatnya, kemuliaan akhlaknya, sehingga Rasulullah sebelum diutus menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi, sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, dengan gelarnya yang dapat dipercaya. Jadi kemuliaan Rasulullah itu sudah diakui oleh bangsa Arab. Artinya beliau seorang penyeru kepada kebaikan, dan beliau mengajak kepada sesuatu yang mulia, jujur, amanah, apalagi memuliakan tamu, memuliakan orang, bertutur kata yang santun, tapi beliau juga seorang yang disegani sekali. Bagaimana gak disegani? Orang seantero Mekah Pak tahu kenal dengan Rasulullah SAW. Maka calon Imam Mahdi itu setidaknya itu juga sedikit banyak memiliki kesamaan dengan Rasulullah. Diutus di tengah-tengah umat Islam yang sudah bejatnya kayak ya kaum jahiliyah. Mungkin jahiliyahnya kuadrat. Dulu zaman jahiliyahnya orang Quraisy itu membunuh atau mengubur anak itu hidup-hidup, dirawat dulu, besarin dulu, ya beberapa tahun. Kalau sekarang enggak, anak belum lahir dipaksa lahir, anak baru lahir mau dibuang aja ke selokan, aduh kasihan. Mending kalau bangsa itu ditimbun, ya, dikubur. Ini enggak dikubur bos, buang tempat sampah, astagfirullahaladzim. Kemudian zina seperti itu, sekarang enggak. Zina itu bukan untuk mencari zina ketika itu mencari suami. Enggak ada ini. Zina itu sebenarnya pelampiasan syahwat itu. Zina itu zaman jahiliyah itu nyari bapak buat anaknya gitu. Nah sekarang enggak. Zina udah dapat anak, anaknya dibuang, bapaknya minggat. Ini jahiliyah kuadrat. Maka Imam itu mungkin mikirnya jauh ya Allah alam ya. Yang jelas ada kemiripan antara Imam Mahdi dengan Rasulullah SAW. Dan kemiripan ini akan muncul banyak hal. Jadi Imam Mahdi, calon Imam Mahdi pasti akan memikirkan umatnya, melihat umatnya yang sangat yang sangat dia sayangi, umat kakek buyutnya, umat Islam, umatnya yang sangat terzalimi, yang sangat kesakitan mungkin barangkali ya, ditindas oleh Mulkan Jabriyah, ditindas oleh musuh-musuhnya dari berbagai arah, jadikan santapan hidangan, bagikan hidangan dalam meja makan. Mikir bos, Imam Mahdi itu mikir, calon Imam Mahdi itu mikir, gimana caranya umat ini bisa selamat, bisa keluar dari penindasan, keluar dari penzaliman. Ya, maka mikir. Rasulullah mikir bagaimana umatku ini, kaumku ini bisa keluar dari kejahilian, gimana mereka bisa meninggalkan kesyirikan, bagaimana mereka bisa meninggalkan ya akhlak-akhlak yang bejat tadi. Nah, maka Allah tuntun Rasulullah SAW untuk uzlah, untuk tahannus, menyendiri di Gua Hira. Ya. Nah, saya berpikir, mungkin enggak Imam Mahdi itu pada menjelang kemunculannya itu beliau akan seperti itu. Dia akan menyingkir dari banyakan manusia. Dia uzlah menyendiri. Sekarang nggak ada gua bos, nggak ada gua.
Kalau Imam Mahdi itu menjadi di dalam goa, ya nggak akan dikenal loh ya. Karena apa? Ya, hari ini tuh beda dengan zaman Nabi gitu loh ya. Manusia sudah modern, penuh dengan teknologi, semuanya serba modern. Maka Imam Mahdi itu ya menyendiri juga, meskipun menyendirinya itu mungkin tidak seperti Nabi dalam gua. Menyendirinya dia mungkin bisa jadi di sebuah tempat, ya, sambil dia memberikan pencerahan-pencerahan, arahan-pengarahan kepada umatnya. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka melepaskan diri dari kedoliman ini, melepaskan diri dari penindasan ini ya. Tapi dengan cara-cara yang Allah kehendaki, bagaimana melepaskan diri dari semua jerat-jerat kedoliman ini. Nah, maka ada kemiripan Imam Mahdi. Di satu sisi ya, Imam Mahdi itu harus seperti Nabi Muhammad SAW, uzlah, menyendiri, menyendiri. Jadi sebelum hijrah itu Imam Mahdi pun menyendiri, sehingga saya pernah baca dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala apakah nanti akan terjadi betulan, Imam Mahdi itu datang ke Madinah, ke kota itu sendirian. Saya nggak tahu ini sendirian memang dengan kehendak Allah dia hijrah sendiri atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas Mahdi itu seorang yang sendirian menyendiri. Allah Ta'ala alam, mungkin salah satu kemiripan Mahdi adalah ketika menjelang diutusnya atau diangkatnya atau dibayarnya Mahdi, beliau akan uzlah, beliau akan menyendiri. Ya, kita lihat apakah calon Imam Mahdi nanti juga akan menyendiri, apakah beliau akan mengasingkan diri, dituntun Allah SWT dalam kesendiriannya, diselamatkan hingga nanti di Baitullah, di depan Ka'bah. Berhenti saya bahas dulu. Oke, kemiripan selanjutnya Rasulullah SAW ketika beliau itu dalam tahanusnya, dalam kesendiriannya di Gua Hira. Jadi di Gua Hira itu gua yang ada di Jabal apa ya? Jabal Nur. Namanya Jabal Nur. Saya kurang tahu Jabal Nur itu dinamai sebelum Nabi Muhammad diutus atau sesudahnya. Itu petunjuk ya, di situ ada Jabal Nur, gunung yang dinamakan dengan gunung cahaya. Nur itu kan cahaya. Maka turunlah wahyu di Gua Hira pertama kali. Nah, sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertama itu kemiripan yang beberapa kemiripan sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Nah, dengan kemiripan Imam Mahdi dengan Rasulullah ini, Imam Mahdi barangkali diutus dengan kaum yang seperti itu. Orang Islam, iya orang Islam, tetapi banyak berbuat syirik, iya mungkin banyak berbuat syirik, sadar gak sadar, akhlaknya bejat, ya seperti itulah akhlak bejat yang jadi dikerjakan di kalangan umat Islam Indonesia. Mau yang seperti apa? Homo banyak, homo itu liwat. Makan riba, nggak usah disebutkan lah, malu sendiri kita nyebutnya. Hampir semua dosa umat terdahulu dikerjakan oleh umat Islam. Bayangkan kalau umat Yahudi itu, mereka dilaknat sama Allah SWT gara-gara makan riba. Lah ini umat Islam. Kalau nggak sayangnya Allah pada umat akhir zaman ini sudah dihabisi gitu kan, sudah dimusnahkan gitu. Tapi Rasulullah SAW itu kekasih Allah, umatnya umat yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah bagi mereka yang beriman. Kan doanya Nabi Ibrahim itu kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Oman kafara fa ummatuhu qalilan tsumma atarbu ila adzabina bi'sal masir. Di doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya itu kan, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini. Negeri mana coba? Nah, jadi negeri mana coba?
Nabi Ibrahim itu menurut saya Ustaz Auni Muhammad istrinya ada 4 ternyata, bukan hanya 3. Saya salah kurang 1 sebetulnya. Yang 2 itu disebutkan dalam Al-Quran, yang 2 lagi itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi diterangkan atau ada tertulis dalam kitab yang lain. Kalau Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunannya, keturunan beliau itu nggak cuma dari 2 istri ini, bos, tapi 2 istri yang lain juga melahirkan keturunan. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'al hadzal baladan amina, maka doa ini insya Allah juga untuk anak keturunannya yang lain, kan begitu. Ya Tuhanku, jadilah negeri yang aman, baladan amina, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan bagi mereka siapa saja keturunan nanti yang beriman. Ya, kita lanjutkan. Jadi doa Nabi Ibrahim itu agar anak turunnya diberikan rezeki buah-buahan, syaratnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau siapa yang kafir, maka tetap akan dikasih Pak Umati Qalilan. Tetap akan dikasih, bos. Di dunia akan dikasih. Mau yang kafir pun Allah kasih. Tapi yang di akhirat cuma abtaru ila adzabinnar. Mereka akan masuk neraka. Jadi bangsa Arab yang diutus kepada mereka itu Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya sebagian beriman, sebagian kafir, itu sama-sama dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga di Indonesia, beriman. Dan bahasa Indonesia itu sekali lagi keturunan siapa? Bani Jawi itu keturunan Nabi Ibrahim juga, dari istrinya yang ketiga, Konturah atau Keturah. Jadi sama-sama di Indonesia itu dikasih rezeki, bos. Jadi beruntung itu orang-orang yang nggak mau beriman di Indonesia itu kan, hidup di tengah-tengah orang beriman di Indonesia ini, mujur mereka itu dapat rezeki, dapat buah-buahan, nanam padi tumbuh padi, nanam singkong tumbuh singkong. Mau nanam apa aja di Indonesia itu tumbuh subur, bisa makan lah begitu. Mau cari makan itu mudah di Indonesia. Tanahnya subur, lautnya luas, Masya Allah. Kandungan kekayaan alamnya begitu berlimpah ruah Indonesia. Ya. Ini kalau bukan atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala, karunia siapa? Jadi orang kafir yang numpang hidup di Indonesia itu, ya, numpang hidup karena rezeki itu sebenarnya buat orang-orang beriman, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tetapi orang kafir itu boleh numpang selama di dunia saja. Ya, wa man kafara fa umatihum qalilan tsumma tarubil adzabina. Bagi mereka yang kafir, maka Allah kasih kesempatan, kesenangan di dunia saja. Nanti di akhirat tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah cukup lama ya videonya. Saya persingkat, ini pembahasan sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi. Kemiripan Mahdi dengan Rasulullah ketika Rasulullah sebelum diutus menjadi Nabi. Sebelum Mahdi diangkat menjadi atau dipangkat menjadi pemimpin akhir zaman. Ya. Jelas belum? Kalau belum jelas silahkan isi kolom komentar, tanya-tanya, atau silahkan yang mau sharing ilmunya. Yang jelas jangan membuat kegaduhan ya. Yang jelas silahkan sharing ilmu yang bermanfaat. Jangan telah menghujat, jangan mencela. Kita sharing, kita ini sharing bukan untuk mencari, bukan untuk merasa paling benar. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan di video yang berikutnya, masih membahas tentang kemiripan Imam Mahdi agar kita bisa menemukan calon Imam Mahdi yang tepat, yang benar. Jangan sampai kita tertipu dengan Imam Mahdi yang mirip Imam Mahdi tapi tidak memiliki kemiripan. Kalau nggak memiliki kemiripan, ya jangan langsung percaya. Kita harus saring, disaring. Oke, Allah Ta'ala alam wa ilmu atawakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku minkum.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabat kita semua. Salam akhir zaman.